Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik anak soleh, adapun tema pagi hari ini, tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Pembelajaran 6. Baik anak soleh, seperti biasa sebelum kita mulai materi sebaiknya kita berdoa dulu ya anak soleh. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, yang artinya kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak soleh, adapun tujuan pembelajaran kita pagi hari ini, yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat menemukan ungkapan yang menyatakan kewajiban dan hak dalam bertetangga dengan tepat. Yang kedua, dengan memahami masalah, siswa dapat menyatakan secara lisan ungkapan penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. Yang ketiga, dengan memahami permasalahan dalam cerita, siswa dapat menentukan dua bilangan yang hasil kalinya diketahui dengan tepat. Itulah tujuan pembelajaran kita pagi hari ini ya anak soleh. Sekarang kita mulai materinya ya anak soleh. Sekarang Ananda silakan buka bukunya yang terdapat di halaman 130 ya anak soleh, pembelajaran 6. Ada sebuah wacana di situ ya anak soleh, kita perhatikan sama-sama. Judulnya itu adalah wabah demam berdarah. Ayah Dayu terserang demam berdarah. Tubuhnya demam tinggi dan menggigil kedinginan. Kepalanya terasa berat, perutnya mual dan ingin muntah. Ada bintik-bintik merah di kulitnya. Tetangga Dayu pun segera membawanya ke rumah sakit. Demam berdarah penyakit berbahaya dan mudah menular. Nyamuk demam berdarah adalah penyebar penyakit demam berdarah. Seluruh warga membersihkan lingkungan. Mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Mereka melakukan 3M. Yang pertama, menguras, menutup, dan mengubur. Menguras artinya mengeluarkan air dari wadahnya, misalnya menguras dari bak mandi. Menutup artinya menjadikan suatu wadah menjadi tidak terbuka, misalnya menutup segala tempat yang bisa menampung. Mengubur artinya memasukkan ke dalam lubang tanah kemudian menutupnya kembali. Mereka juga melakukan pengasapan. Nah, sekarang kita lanjut anak soleh halaman berikutnya. Yang halaman 131, di situ ada sebuah gambar dan pertanyaan ya anak soleh. Pertanyaan itu sekalian untuk tugas di rumah ya anak soleh. Nomor 1, apa masalah yang ada pada teks tersebut? Jadi tadi kita sudah baca sama-sama ya anak soleh. Yang ada masalah pada tersebut adalah Ayah Dayu terserang demam berdarah. Untuk nomor 2, 3, 4, dan 5 Ananda sendiri untuk mengerjakannya di rumah ya anak soleh. Sekarang kita lanjut halaman berikutnya, halaman 131. Di situ ada sebuah gambar. Gambarnya itu rumah sakit.
Dalam bertetangga kita wajib tolong menolong. Semua orang harus membantu orang lain yang kesulitan. Ketika ayah Dayu sakit demam berdarah, tetangganya yang membawanya ke rumah sakit. Lani dan Udin segera ke rumah sakit untuk menemani Dayu. Di sana mereka melihat Dayu sedang duduk sendirian dengan muka sedih. Dayu merasa sedih karena ayahnya sakit. Ia juga memikirkan pesanan bibit bunga sedap malam. Ia dan ibunya segera menyiapkan pesanan itu. Apa yang sebaiknya Lani lakukan? Apa yang akan Lani sampaikan kepada Dayu? Lakukan hal-hal berikut. Yang pertama adalah bekerjalah dengan kelompok. Yang kedua, buatlah perkiraan rencana yang akan Lani lakukan. Seperti ini contohnya anak soleh. Lani akan menghibur Dayu yang sedang sedih karena ayahnya sakit demam berdarah. Yang ketiga, persiapkan kalimat yang ingin disampaikan. Yang keempat, gunakan kalimat penyelesaian masalah. Contohnya seperti ini anak soleh. Dayu harus bersabar menghadapi cobaan yang sedang dialami. Contoh yang kedua, Dayu tidak perlu mengkhawatirkan kondisi ayahnya karena sudah ditangani oleh dokter rumah sakit. Yang kelima, peragakan bersama teman-temanmu. Nah, sekarang kita lanjut anak soleh. Ada cerita di situ ya anak soleh yang terdapat di halaman 134. Hari ini Dayu harus menyiapkan pesanan bibit bunga sedap malam. Lani membantu Dayu menyiapkan semuanya. Lani senang dapat membantu Dayu. Lani pun senang dapat membuat Dayu bergembira lagi. Ada 800 buah bibit sedap malam yang harus dikirim. Ibu Dayu sudah menyiapkan beberapa kotak kardus. Setiap kardus harus berisi bunga sedap malam yang sama banyak. Berapa kardus yang dibutuhkan? Berapa banyak bibit dalam setiap kardus? Buatlah dua kemungkinan jumlah kardus yang dibutuhkan dan banyaknya bibit dalam setiap kardus. Sekarang kita jawab sama-sama ya anak soleh. Contohnya seperti ini anak soleh. Kemungkinan yang pertama, bibit sedap malam yang harus dikirim 800 buah. Kardus yang disiapkan adalah 2 buah kardus. Banyak bibit dalam setiap kardus adalah 800. 800 dibagi 2 sama dengan 400. Jadi kemungkinan yang pertama 800 sama dengan 2 kali 400. Kemungkinan yang kedua adalah 800 bibit yang akan dikirim itu 800 buah. Kardus yang disiapkan adalah 8 kardus. Banyak bibit dalam setiap kardus itu adalah 100 buah. Jadi 800 dibagi 8 sama dengan 100. Jadi kemungkinan yang kedua itu adalah 800 sama dengan 8 dikali 100 anak soleh. Nah, itulah materi kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.